Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang komponen kimiawi sel. Setiap makhluk hidup memiliki bentuk dan ukuran yang berbeda. Coba amati persamaan Anda sebagai seorang manusia dengan seekor lalat atau sebatang tanaman bayam. Nah, apa yang membuat semua itu hidup? Manusia, lalat, dan tanaman bayam itu bisa hidup. Nah, agar tetap hidup, semua makhluk hidup harus melakukan berbagai proses, yaitu bereproduksi, kemudian makan, bernafas, tumbuh, melakukan ekskresi atau pengeluaran, bergerak, dan peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Ciri khas lain makhluk hidup adalah tersusun atas unit-unit dasar kehidupan yang disebut dengan sel. Nah, di sini ada gambaran antara sel hewan dan sel tumbuhan. Sel merupakan satuan struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Makin besar ukuran tubuh makhluk hidup, makin banyak jumlah sel penyusunnya. Sebagai penyusun tubuh makhluk hidup, sel dapat dianalogikan dengan batu bata yang menyusun suatu bangunan. Nah, di sini ada batu bata, tumpukan batu bata yang ketika dia disusun akan bisa membentuk sebuah bangunan rumah. Sama halnya dengan sel penyusun tubuh kita. Komponen kimiawi sel yang pertama adalah air, kemudian protein, lemak, karbohidrat, garam-garam mineral, vitamin. Sel memerlukan bahan kimia untuk membentuk sitoplasma baru dan untuk menghasilkan energi. Oleh karena itu, makhluk hidup memerlukan makan untuk menyuplai bahan-bahan kimia tersebut bagi sel-sel tubuhnya. Yang pertama adalah air. Air adalah bagian terbesar penyusun protoplasma sel. Air adalah pelarut terbaik untuk bahan-bahan anorganik. Molekul air berperan dalam banyak reaksi kimia penting. Contohnya, pada tumbuhan, molekul air dan karbon dioksida diperlukan untuk membentuk gula atau karbohidrat. Kemudian pada hewan, air membantu penguraian dan pelarutan makanan. Air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Kebanyakan sel akan rusak jika suhunya turun di bawah suhu tersebut dan kristal es akan terbentuk di sitoplasma. Komponen kimiawi sel yang kedua adalah protein. Protein merupakan unsur penyusun protoplasma terbesar kedua setelah air. Ini adalah protoplasma. Jadi protoplasma itu adalah gabungan dari sitoplasma atau cairannya, cairan sel, dan juga nukleus. Bergabung, komponen keduanya disebut dengan protoplasma. Protein di dalam sel dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada protein struktural dan protein fungsional. Protein struktural adalah protein yang menyusun organel-organel sel. Contohnya, protein yang menyusun membran sel, mitokondria, ribosom, dan kromosom. Sedangkan protein fungsional adalah protein yang meliputi enzim-enzim berperan dalam transport melewati membran. Komponen kimiawi selanjutnya adalah lemak. Tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Fungsinya membentuk membran sel, membentuk struktur membran di dalam sel, sumber energi bagi sel. Komponen kimiawi sel selanjutnya adalah karbohidrat. Karbohidrat tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Fungsinya sebagai sumber energi untuk metabolisme sel, membentuk dinding sel. Jadi karbohidrat ini dia juga membentuk komponen dinding sel, tapi hanya pada sel tumbuhan saja. Karena pada sel hewan dia tidak memiliki dinding sel.
Selanjutnya ada garam-garam mineral. Garam-garam terdapat di dalam sel dalam bentuk ion-ionnya. Ini contohnya adalah natrium klorida. Natrium klorida ada di dalam sel dalam bentuk ion natrium Na+ dan Cl-. Nah, di sini ion-ion tersebut, ini natrium dan klorida ini bisa bergerak bebas di dalam sel atau melekat pada molekul lain seperti protein atau lemak. Nah, di sini ada peran ion-ion di dalam sel. Yang pertama ada ion-ion garam, membantu memelihara stabilitas pH dan mengatur tekanan osmosis sel. Kemudian ada ion-ion fosfat yang berperan dalam reaksi transfer energi. Kemudian ada ion kalsium, kalium, dan natrium yang berperan dalam perubahan kimia yang berhubungan dengan aktivitas elektris sel, misalnya menanggapi rangsang atau menghantarkan impuls-impuls saraf. Komponen kimiawi sel selanjutnya adalah vitamin. Vitamin berperan dalam reaksi kimia di dalam sel. Contohnya reaksi transfer energi dari satu senyawa menjadi senyawa lain. Nah, di sini adalah contoh reaksi transfer energi. Dalam proses fotosintesis, di sini ada molekul H2O atau air, kemudian ditambah CO2 atau karbon dioksida dengan bantuan sinar matahari, klorofil bisa berubah menjadi molekul karbohidrat atau C6H12O6 dan oksigen. Jadi komponen kimiawi sel dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada komponen organik dan komponen anorganik. Komponen organik mencakup karbohidrat, protein, dan lemak, sedangkan komponen anorganik mencakup air, garam mineral, dan vitamin. Sekian untuk presentasi kali ini. Semoga bermanfaat. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.